Suamiku diam-diam mengurus surat cerai. Berharap bisa menikahi gundiknya tanpa aku tahu. Tapi aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Rumah itu tenang. Terlalu tenang, sampai suara jarum jam di dinding terdengar seperti ketukan yang mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Sementara Nesha tetap diam di tempat yang sama. Nesha berdiri di dapur, mengaduk sup yang sudah hampir dingin. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 10 malam. Sudah lewat 3 jam dari pesan singkat Rama yang berbunyi singkat dan kaku. Pulang agak malam. Jangan tunggu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Kalimat itu terasa lebih seperti perintah daripada pemberitahuan. Ia menarik napas pelan, menekan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Sudah terlalu sering ia bertanya dan berakhir dengan tatapan lelah dari Rama, seolah rasa ingin tahunya adalah beban tambahan dalam hidup pria itu. Nesha belajar pelan-pelan bahwa diam seringkali lebih aman daripada jawaban yang menyakitkan. Pernikahan mereka, di mata orang luar, tampak baik-baik saja. Rumah besar, kehidupan mapan, dan suami yang terlihat sibuk bekerja. Tapi di dalam rumah ini, Nesha mulai merasa seperti pengunjung yang berusaha tidak membuat suara. Rama pulang mendekati tengah malam. Pintu dibuka tanpa sapaan. Langkah kakinya berat. Jasnya langsung diletakkan di kursi tanpa ia rapikan. Nesha menoleh, berusaha tersenyum. "Kamu sudah makan?" tanyanya hati-hati. Rama hanya mengangguk singkat tanpa menatapnya. "Di luar." Jawaban itu menutup percakapan sebelum sempat dimulai. Nesha mengangguk, mematikan kompor, lalu menuang sup ke wastafel. Ada rasa sia-sia yang mengendap, tapi ia tidak mengizinkan dirinya menangis. Menangis tidak akan mengubah apapun. Di kamar, Rama langsung berbaring sambil memainkan ponsel. Cahaya layar memantul di wajahnya yang datar. Nesha duduk di tepi ranjang, merapikan selimut yang tidak perlu dirapikan, sekadar memberi tangannya alasan untuk bergerak. "Kamu capek sekali akhir-akhir ini," ucapnya pelan. "Kerja memang capek," jawab Rama singkat. Nada suaranya menutup ruang diskusi. Nesha terdiam. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Kenapa Rama semakin jarang pulang? Kenapa ia tak lagi bercerita? Kenapa jarak itu terasa nyata? Namun satu ketakutan selalu menghentikannya. Takut mendengar jawaban yang mengonfirmasi kecurigaan terburuknya. Takut kehilangan rumah tangga yang sudah ia pertahankan dengan mengalah terlalu lama. Ia berbaring membelakangi Rama. Dalam gelap, pikirannya berkelana ke masa lalu yang selalu ia coba kubur. Kenangan tentang ditinggalkan. Tentang janji yang perlahan menguap. Tentang perasaan tidak cukup, tidak dipilih. Rama tertidur cepat, napasnya teratur. Nesha masih terjaga, menatap dinding kosong. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Ia sudah lama merasa sendirian, bahkan saat tidur di ranjang yang sama. Pagi datang dengan suara pintu depan ditutup keras. Rama berangkat tanpa sarapan, tanpa berpamitan. Di meja makan, ponsel Nesha bergetar. Sebuah pesan masuk, bukan dari Rama, melainkan dari Busari. "Nesha, kamu sebagai istri harus lebih perhatian. Jangan sampai suami mencari kenyamanan di luar." Nesha membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya, tidak ada kepedulian. Hanya tuduhan yang dibungkus nasihat. Ia tahu posisi Busari sebagai ibu Rama selalu jelas, membela anaknya, apapun yang terjadi. Dan entah bagaimana, setiap masalah rumah tangga selalu berujung pada kesalahan Nesha. Ia meletakkan ponsel dengan tangan sedikit gemetar. Untuk sesaat, ia ingin membalas. Membela diri. Menjelaskan bahwa ia sudah berusaha. Tapi seperti biasanya, ia memilih diam. Diam yang ia sebut sebagai kedewasaan. Meski jauh di dalam hatinya, diam itu terasa seperti menghapus dirinya sendiri perlahan. Nesha berjalan mengelilingi rumah, menyentuh perabot, foto pernikahan di dinding, tanaman yang ia rawat sendiri. Semua ini ia jaga. Semua ini ia pertahankan. Namun untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan kecil yang berbahaya di benaknya. Apakah semua ini juga menjaganya? Sore itu,
Nesha membuka lemari dan menemukan jas Rama yang masih berbau parfum asing. Ia membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang berubah di dadanya. Bukan kemarahan, melainkan ketakutan yang lebih dalam. Ia menutup lemari perlahan. Seolah jika ia bergerak terlalu cepat, kenyataan itu akan runtuh menimpanya. Nesha duduk di lantai, memeluk lututnya. Ia tahu ia sedang berdiri di tepi sesuatu yang tidak ingin ia lihat, namun juga tidak bisa terus diabaikan. Malam menjelang lagi. Rama belum pulang. Kali ini, Nesha tidak memasak. Ia duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap pintu yang sama sekali tidak bergerak. Di dalam dirinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Belum berani bersuara, tapi cukup berbahaya untuk mengubah segalanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir tak terdengar. Jika jarak ini terus melebar, aku tidak bisa terus berpura-pura tidak melihatnya. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan Nesha bukan hanya tentang ditinggalkan, melainkan tentang kehilangan dirinya sendiri jika ia tetap diam. Malam itu berakhir tanpa kepastian, dan pagi datang dengan sisa ketegangan yang belum menguap. Nesha bangun dengan dada terasa berat, seolah janji kecil yang ia ucapkan pada dirinya sendiri semalam berubah menjadi beban yang belum siap ia pikul. Rama masih tidur saat Nesha beranjak dari ranjang. Punggungnya membelakangi. Jarak di antara mereka terasa lebih nyata daripada sentuhan apapun. Di dapur, Nesha menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya sibuk merapikan perasaan yang berantakan. Ia bertanya-tanya apakah hari ini ia harus bersikap berbeda. Lebih berani, lebih jujur, atau tetap menjadi diri yang selama ini dipilih Rama, istri yang tidak banyak bertanya. Suara bel memecah keheningan. Nesha terkejut. Bel itu jarang berbunyi sepagi ini. Saat pintu dibuka, Bu Sari berdiri di ambang pintu dengan wajah datar yang sulit ditebak. Tas tangannya digenggam erat seolah rumah ini bukan milik orang lain, melainkan perpanjangan dari wilayahnya sendiri. "Kamu sendirian?" tanya Bu Sari tanpa menunggu dipersilakan masuk. "Rama masih di kamar, Bu," jawab Nesha pelan, memberi jalan. Bu Sari melangkah masuk, matanya menyapu rumah dengan penilaian yang tak disembunyikan. Ia duduk di kursi ruang makan, meletakkan tasnya dengan sikap seorang yang merasa berhak. Nesha menyeduhkan teh, berusaha menjaga senyum agar tidak goyah. "Kamu kelihatan capek," kata Bu Sari sambil meniup teh. Nada suaranya terdengar seperti perhatian, namun matanya tidak menunjukkan hal yang sama. Istri seharusnya memang bisa jaga suami, bukan cuma rumah. Kata-kata itu meluncur ringan, tapi menghantam tepat di dada Nesha. Ia menelan ludah, mencoba menafsirkan apakah itu sekadar nasihat atau sindiran yang sengaja diarahkan. "Saya berusaha, Bu," jawab Nesha, lebih sebagai pembelaan daripada jawaban. Bu Sari tersenyum tipis. "Berusaha saja tidak cukup. Kalau suami sampai sering di luar, berarti ada yang kurang di rumah." Kalimat itu menggantung di udara. Nesha merasakan panas di wajahnya, campuran malu dan sakit yang sulit dijelaskan. Ia ingin mengatakan bahwa Rama jarang di rumah bukan karena dirinya. Ingin menjelaskan bahwa ia sudah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Rama akhirnya keluar dari kamar. Rambutnya masih basah, wajahnya datar. Ia mencium tangan ibunya singkat lalu duduk tanpa menatap Nesha. "Ibu pagi-pagi datang?" tanya Rama. Bu Sari mengangguk. "Ibu cuma khawatir. Kamu terlalu sering di luar, Nak. Ibu takut kamu tidak diurus dengan baik." Rama melirik Nesha sekilas, lalu mengangkat bahu. "Aku sibuk kerja, Bu." Itu saja. Tidak ada pembelaan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada satu kata pun yang menepis tuduhan ibunya. Nesha menunggu, berharap Rama akan berkata sesuatu. Apa saja, yang menunjukkan bahwa ia masih berada di pihaknya. Namun harapan itu gugur satu persatu. Bu Sari menghela napas seolah kecewa. "Ya sudah. Ibu cuma mengingatkan. Jangan sampai orang lain yang lebih perhatian." Kali ini, Nesha merasa kakinya lemas. Sindiran itu tidak lagi halus. Itu peringatan. Dan Rama tetap diam, seolah percakapan itu tidak melibatkannya. Sarapan berlangsung sunyi. Bunyi sendok beradu dengan piring terdengar terlalu keras. Nesha makan tanpa rasa,
matanya menunduk. Ia merasa kecil, seolah keberadaannya dipertanyakan di hadapan dua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Setelah Busari pergi, rumah kembali sepi, namun tidak lagi terasa tenang. Rama berdiri, meraih tas kerjanya. Ibu cuma khawatir, katanya singkat, seakan itu cukup untuk menutup semuanya. Kamu dengar apa yang ibu katakan? Tanya Nesha pelan, suaranya bergetar meski ia berusaha menahannya. Rama menatapnya sebentar, lalu menghela napas. Kamu terlalu sensitif. Jangan dibesar-besarkan. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Nesha. Ia mengangguk, bukan karena setuju, tetapi karena lelah. Rama pergi tanpa menunggu jawaban, meninggalkan pintu yang tertutup pelan namun terasa seperti benturan keras di dada Nesha. Ia berdiri lama di ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah ini, yang semalam masih ia sebut sebagai sesuatu yang ia jaga mati-matian, kini terasa asing. Setiap sudutnya seperti menyimpan penghakiman yang tak terucap. Nesha duduk di sofa, memeluk bantal, mencoba mencari rasa aman yang dulu mudah ia temukan di rumah ini. Namun yang ia rasakan hanya kekosongan. Ia menyadari bahwa rasa takutnya kini berubah bentuk. Bukan lagi sekadar takut ditinggalkan, melainkan takut tidak pernah benar-benar diterima. Sore hari, ponselnya bergetar. Pesan dari Rama masuk singkat. Pulang malam lagi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada tanda tanya. Nesha menatap layar itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Di dadanya, tekanan baru muncul. Kesadaran bahwa diamnya selama ini bukan membuatnya aman, melainkan menghapus ruangnya sendiri. Ia meletakkan ponsel di meja, jari-jarinya gemetar. Ada keputusan kecil yang mulai tumbuh, berbahaya karena bertentangan dengan kebiasaannya. Mungkin, untuk tetap tinggal di rumah ini, ia harus berhenti merasa seperti tamu. Dan pikiran itu, meski belum berbentuk tindakan, cukup membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Keheningan pagi terasa berbeda sejak hari sebelumnya. Nesha bangun dengan tubuh yang masih lelah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Kalimat Busari dan sikap diam Rama terus berputar di kepalanya, membentuk gema yang membuat rumah terasa sempit. Ia bangkit perlahan, memastikan langkahnya tidak membangunkan Rama yang masih tertidur telentang. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Di dapur, Nesha menyiapkan kopi dengan gerakan yang lebih kaku dari biasanya. Ia menyadari ada perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi menunggu Rama bangun untuk bertanya apapun. Bukan karena tidak ingin tahu, melainkan karena takut jawaban yang mungkin ia dengar. Rama keluar dari kamar menjelang siang. Wajahnya tampak segar, seolah malam-malam panjang di luar rumah tidak menyisakan apapun. Ia mengambil kunci mobil, memeriksa ponselnya sekilas. Aku pergi sebentar, katanya singkat. Kamu pulang makan siang? Tanya Nesha, berusaha menjaga nada tetap ringan. Rama menggeleng. Nanti. Ia berbalik, lalu berhenti sejenak. Ponselku ketinggalan. Aku ambil dulu. Rama kembali ke kamar mandi. Nesha berdiri terpaku di ruang tengah. Ponsel itu masih tergeletak di meja dekat sofa. Layarnya menyala karena notifikasi baru masuk. Nesha tidak berniat melihat. Ia bahkan melangkah menjauh. Namun suara getar kedua menyusul, dan namanya, bukan namanya, melainkan nama perempuan lain, terpampang jelas di layar. Laras, aku capek nunggu. Kamu bilang segera, tapi sampai kapan? Nesha berhenti bernapas. Jantungnya berdetak keras, terlalu keras untuk diabaikan. Ia tidak menyentuh ponsel itu, hanya menatapnya seolah benda itu bisa menggigit. Pesan berikutnya masuk, lebih singkat, lebih tajam. Laras, aku butuh kepastian. Tidak ada emoji. Tidak ada basa-basi. Kalimat itu terdengar seperti tuntutan, bukan percakapan. Nesha merasakan kakinya melemah. Nama itu, Laras, tidak ia kenal secara pribadi, tetapi konteksnya terlalu jelas untuk disalahartikan. Ini bukan rekan kerja. Ini bukan urusan biasa. Langkah Rama terdengar dari kamar mandi. Nesha refleks menjauh satu langkah, seolah tertangkap melakukan sesuatu yang terlarang, meski ia hanya melihat. Rama keluar, mengambil ponselnya. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik.
Rama mengerutkan kening. Kenapa? Tanyanya. Nesha menelan ludah. Tadi, ada pesan masuk. Rama melirik ponselnya, lalu tertawa pendek. Oh, itu. Oh itu. Nesha mengulang, suaranya nyaris tak terdengar. Teman lama, jawab Rama cepat. Masalah kerja. Kamu jangan kebanyakan mikir. Kata-kata itu terasa terlalu siap, terlalu lancar. Nesha mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dia minta kepastian. Rama. Rama menghela napas panjang, jelas kesal. Kamu baca pesannya, ya? Aku sudah bilang jangan curiga berlebihan. Kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini? Nada suaranya berubah. Bukan defensif, melainkan menyerang. Nesha merasa posisinya langsung terbalik. Dari yang bertanya menjadi yang dituduh. Aku cuma tanya, ucap Nesha pelan. Karena aku istrimu. Justru karena itu, potong Rama, kamu harus percaya. Jangan semua hal kamu anggap aneh. Capek aku kalau tiap pulang harus diinterogasi. Interogasi. Kata itu menusuk. Nesha ingin berkata bahwa ia hanya ingin kejelasan, bahwa jarak ini nyata dan menyakitkan. Tapi melihat wajah Rama yang menutup diri, ia merasa pertanyaan apapun hanya akan membuatnya terlihat semakin salah. Aku percaya, kata Nesha akhirnya, meski dadanya terasa sesak. Kata itu meluncur lebih cepat dari keyakinannya sendiri. Rama mengangguk. Puas. Bagus. Jangan dengerin omongan orang atau pikiran kamu sendiri. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, dan keheningan kembali menguasai rumah. Nesha duduk perlahan di sofa. Tangannya gemetar, bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Ia baru saja memilih percaya, bukan karena yakin, tetapi karena takut. Takut jika ia terus bertanya, Rama akan semakin menjauh. Takut jika ia bersikeras, rumah tangga ini benar-benar akan lepas dari genggamannya. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan lain yang lebih halus dan lebih berbahaya. Ia merasa sedang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Keputusan-keputusan kecil, kapan bertanya, kapan diam, kapan percaya. Semuanya terasa ditentukan oleh reaksi Rama, bukan oleh batas yang ia miliki. Sore itu, Nesha membersihkan rumah dengan lebih keras dari biasanya. Setiap gerakan seperti upaya mengusir pikiran yang terus kembali pada satu kalimat. Aku butuh kepastian. Ia bertanya-tanya, kepastian seperti apa yang dimaksud Laras. Dan yang lebih menakutkan, apakah Rama juga sedang menyiapkan kepastian itu? Malam datang, dan Rama kembali pulang larut. Ia bersikap seolah tidak ada apa-apa. Nesha menanggapinya dengan sikap yang sama. Mereka makan dalam diam, berbagi ruang tanpa berbagi apapun. Sebelum tidur, Nesha membuka ponselnya sendiri. Jarinya melayang di atas layar. Ragu. Ia mengetik nama Mira, sahabatnya, lalu menghapusnya. Ia belum siap bercerita. Mengaku berarti membuka kemungkinan bahwa kecurigaannya nyata. Sebagai gantinya, ia membuka catatan kecil di ponselnya dan menulis satu kalimat singkat, nyaris seperti pengingat rahasia untuk dirinya sendiri. Perhatikan. Jangan lagi menutup mata. Ia menyimpan catatan itu, mematikan layar, dan berbaring membelakangi Rama. Malam itu, Nesha tetap memilih percaya. Tapi untuk pertama kalinya, ia berjanji diam-diam untuk tidak lagi sepenuhnya menyerahkan kendali hidupnya pada kepercayaan yang rapuh. Keputusan kecil itu terasa berisiko, karena memperhatikan berarti siap melihat kebenaran yang mungkin tidak sanggup ia hadapi. Pagi itu, Nesha terbangun dengan kepala penuh. Catatan kecil yang ia tulis semalam masih teringat jelas. Perhatikan. Jangan lagi menutup mata. Kalimat itu seperti perintah dan ancaman sekaligus. Ia bangkit dari ranjang tanpa membangunkan Rama yang masih terlelap. Wajahnya tenang seolah tidak ada apapun yang mengganggu hidupnya. Ketidakselarasan itu membuat dada Nesha mengencang. Di dapur, Nesha menatap pantulan dirinya di kaca lemari. Wajahnya tampak biasa. Terlalu biasa untuk seseorang yang hatinya terus bergemuruh. Ia menyadari selama ini ia begitu pandai menyembunyikan luka, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi pagi ini, luka itu menuntut diakui. Rama berangkat lebih cepat dari biasanya. Ia hanya berkata singkat, "Aku lembur lagi,"
lalu pergi tanpa menunggu respons. Nesha tidak mengejar, tidak bertanya. Ia hanya mengangguk, mencatat dalam diam. Lagi. Ada perubahan kecil dalam caranya memandang hal-hal itu. Bukan lagi sebagai alasan yang harus dimaklumi, melainkan sebagai pola yang perlu diperhatikan. Siang hari, Nesha bertemu Mira di sebuah kafe kecil dekat rumah. Mira datang dengan ekspresi yang langsung menajam begitu melihat wajah Nesha yang pucat. Tanpa banyak basa-basi, Mira meletakkan cangkirnya dan menatap Nesha lurus. "Kamu kelihatan capek, bukan karena kurang tidur," kata Mira. Nesha tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja." "Kamu selalu bilang begitu saat tidak baik-baik saja," balas Mira, nada suaranya tegas, bukan menghakimi. "Sampai kapan kamu mau mengalah demi cinta yang jelas-jelas nggak seimbang?" Kalimat itu membuat Nesha tercekat. Ia menunduk, jarinya mengusap pinggir cangkir. "Aku cuma nggak mau ribut. Aku takut kalau aku dorong terlalu keras, semuanya malah hancur." Mira menghela napas panjang. "Nes, kamu sadar nggak? Setiap kali kamu mundur, dia maju satu langkah. Dan dia jadi makin berani karena tahu kamu nggak akan kemana-mana." Kata-kata itu tidak terdengar asing, tapi kali ini terasa lebih tajam. Nesha teringat pesan Laras, tatapan Rama yang dingin, dan caranya selalu mengalihkan kesalahan. Perlahan, potongan-potongan itu mulai membentuk satu gambaran yang sulit diabaikan. "Aku cuma mau rumah tanggaku utuh," ujar Nesha lirih. "Utuh menurut siapa?" tanya Mira cepat. "Menurut kamu, atau menurut dia yang nyaman karena kamu terus mengalah?" Nesha terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban yang meyakinkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia menyebut ketakutannya sebagai cinta. Takut ditinggalkan. Takut dianggap tidak cukup. Takut kehilangan peran sebagai istri yang ia pertahankan mati-matian. "Kalau kamu terus begini," lanjut Mira lebih lembut, "bukan cuma dia yang akan pergi sesuka hati. Kamu juga akan kehilangan dirimu sendiri." Kata-kata itu menancap dalam. Nesha mengangguk pelan. Ia belum siap membantah, apalagi bertindak. Tapi ada sesuatu yang berubah. Kesadaran kecil bahwa ketakutannya bukan sekadar kelemahan, melainkan undangan bagi Rama untuk melangkah lebih jauh tanpa konsekuensi. Sore itu, Nesha pulang dengan pikiran yang lebih jernih, meski hatinya berat. Rama belum pulang. Di rumah yang sunyi, Nesha berjalan perlahan, kali ini tidak untuk membersihkan atau menunggu, melainkan untuk mengamati. Ia membuka lemari, melihat jas Rama yang kembali berbau parfum asing. Ia tidak langsung menutupnya seperti sebelumnya. Ia berdiri lebih lama, membiarkan fakta itu menempel di ingatannya. Ia duduk di ruang tamu, memperhatikan jadwal di kalender, catatan kecil tentang kepulangan Rama yang sering ia hapus agar terlihat rapi. Kali ini, ia tidak menghapus. Ia menandai jam pulang Rama dengan lingkaran kecil. Bukan untuk menuduh, tetapi untuk mengingat. Malam tiba, Rama pulang dengan wajah lelah. "Aku lapar," katanya singkat. "Ada makanan di dapur," jawab Nesha. Nada suaranya datar, bukan dingin, hanya tidak lagi berusaha menyenangkan. Rama meliriknya sekilas, mungkin merasakan perubahan kecil itu. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Nesha. Kali ini, ia tidak tersenyum. Mereka makan tanpa percakapan panjang. Nesha memperhatikan caranya makan tergesa, caranya memeriksa ponsel di sela-sela suapan. Ia menahan diri untuk tidak bertanya. Bukan karena takut, melainkan karena ia ingin melihat seberapa jauh Rama merasa bebas tanpa pengawasan atau permohonan darinya. Di kamar, saat Rama tertidur lebih dulu, Nesha membuka ponselnya. Ia kembali ke catatan kecil yang ia buat. Kali ini, ia menambahkan satu baris baru. "Jangan memohon untuk dihargai." Menulis kalimat itu membuat tangannya sedikit gemetar. Ia tahu keputusan ini berisiko. Mengamati berarti mengumpulkan kebenaran. Dan kebenaran, apapun bentuknya, akan memaksanya memilih di kemudian hari. Nesha mematikan layar dan berbaring, menatap langit-langit dalam gelap. Ia belum berubah menjadi perempuan yang berani menghadapi segalanya. Tapi malam itu, ia berhenti menjadi perempuan yang terus memohon agar dicintai. Tekanan batin itu tidak meledak, ia mengendap.
Dan justru itulah yang paling berbahaya. Pagi itu, Nesha terbangun dengan perasaan yang belum sempat ia beri nama. Bukan sedih, bukan marah. Lebih seperti firasat yang menggantung dan menolak turun menjadi kepastian. Sejak pertemuannya dengan Mira, Nesha berhenti bertanya dan mulai mengamati. Keputusan kecil itu membuat dunianya terasa lebih sunyi, namun juga lebih tajam. Rama sudah duduk di meja makan ketika Nesha keluar dari kamar. Di hadapannya terbentang map coklat tebal, beberapa lembar kertas tersusun rapi di dalamnya. Ia membaca dengan serius, alisnya berkerut, pena di tangan bergerak cepat memberi tanda. Pemandangan itu tidak biasa. Rama jarang membawa urusan kerja ke rumah, apalagi terlihat seteliti ini. Nesha menuang air ke gelasnya, matanya sesekali melirik ke arah map itu. Ada cap kantor notaris di salah satu sudut kertas. Ia tidak mengenali isinya, tapi nalurinya langsung siaga. "Kamu lagi urus apa?" tanyanya. Suaranya sengaja dibuat netral. Rama menutup map itu setengah, seolah baru sadar sedang diperhatikan. "Kerjaan," jawabnya singkat. "Banyak yang harus dibereskan." "Oh," kata Nesha. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Ia mengingat janji pada dirinya sendiri untuk tidak memohon, tidak memaksa. Namun diam kali ini terasa berbeda. Lebih penuh, lebih sadar. Rama berdiri, merapikan kertas-kertas itu dengan tergesa, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Gerakannya terlalu cepat, seolah ingin menghindari sesuatu. Nesha mencatatnya dalam hati. Siang hari, ponsel Nesha bergetar. Nama Busari muncul di layar. Jantungnya langsung menegang, bukan karena kaget, melainkan karena sudah tahu tekanan seperti apa yang akan datang. "Ke rumah ibu sore ini," kata Busari tanpa basa-basi ketika Nesha menjawab. "Ada yang mau dibicarakan." Nada itu bukan undangan, melainkan perintah. Nesha sempat ragu, namun akhirnya mengiyakan. Menghindar hanya akan memperpanjang tekanan. Rumah Busari terasa lebih dingin dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu, posturnya tegak, tatapannya tajam. Nesha duduk di seberangnya, tangan terlipat di pangkuan, berusaha tetap tenang. "Ibu dengar Rama lagi sibuk mengurus masa depannya," ujar Busari membuka percakapan. "Sebagai istri, kamu seharusnya mendukung, bukan jadi penghambat." Kata penghambat itu diucapkan dengan penekanan yang jelas. Nesha menahan napas. "Saya tidak pernah menghalangi Rama, Bu." Busari menghela napas kecil, seperti orang dewasa yang lelah menjelaskan hal sederhana. "Kadang bukan soal apa yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu pertahankan. Kamu harus tahu diri. Jangan terlalu menuntut posisi yang akhirnya menyulitkan." Nesha menatap wajah mertuanya, mencoba membaca maksud di balik kalimat-kalimat itu. Tidak ada kata cerai. Tidak ada tuduhan terang-terangan. Namun arah pembicaraannya jelas. Ia diminta menyingkir dengan cara yang halus. "Masa depan Rama itu panjang," lanjut Busari. "Dan kamu seharusnya membantu, bukan mengikatnya dengan hal-hal yang tidak perlu." "Tidak perlu." Kata itu membuat dada Nesha mengencang. Apakah yang dimaksud Busari adalah dirinya? Pernikahan ini? Rumah yang ia jaga? "Saya istri Rama," ucap Nesha akhirnya. Suaranya tenang meski hatinya bergetar. "Wajar kalau saya ingin tahu dan dilibatkan." Busari menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Keinginan kadang harus disesuaikan dengan kenyataan. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan jelas, namun meninggalkan beban yang lebih berat di pundak Nesha. Saat ia pulang, pikirannya dipenuhi satu perasaan yang makin menguat. Ada keputusan besar yang sedang disiapkan, dan ia sengaja tidak diajak bicara. Malamnya, Rama kembali membawa tas yang sama. Ia mengeluarkan map coklat itu lagi, kali ini di ruang kerja. Pintu tidak ditutup rapat. Nesha lewat, pura-pura mengambil air, dan melihat Rama menandatangani beberapa lembar kertas. "Kapan selesai?" tanyanya ringan. "Segera," jawab Rama tanpa menoleh. "Ini penting." "Penting untuk siapa?" Pertanyaan itu meluncur sebelum Nesha sempat menahannya. Rama berhenti menulis, menatapnya dengan sorot mata tidak sabar. "Kamu kenapa sih sekarang? Kenapa jadi ribet?" Pertanyaan itu membuat Nesha terdiam.
Ia menyadari bahwa sikap mengamatinya mulai terasa sebagai ancaman bagi Rama. Ia memilih mundur satu langkah, bukan karena takut, tetapi karena ingin melihat lebih jelas. "Maaf," katanya akhirnya. "Aku cuma tanya." Rama mendengus, kembali ke kertas-kertasnya. Nesha berjalan pergi, namun perasaan tidak tenang semakin menekan. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan mencoba menyusun potongan-potongan yang ia lihat hari ini. Dokumen rahasia, tekanan Busari, sikap defensif Rama. Semuanya mengarah pada satu kemungkinan yang membuat perutnya mual. Ada rencana besar yang menyangkut hidupnya, disiapkan tanpa persetujuannya. Nesha membuka ponselnya dan kembali ke catatan kecil itu. Kali ini, ia menulis lebih panjang dari biasanya. "Jika keputusan ini diambil tanpa aku, maka aku harus bersiap menghadapi akibatnya." Menulis kalimat itu terasa seperti melangkah ke wilayah berbahaya. Namun untuk pertama kalinya, Nesha tidak menghapusnya. Ia menyimpan catatan itu, mematikan lampu, dan berbaring dalam gelap. Di luar kamar, suara kertas di balik terdengar samar. Dan di dalam dada Nesha, ketenangan palsu akhirnya runtuh, digantikan oleh keyakinan yang semakin sulit diabaikan. Sesuatu sedang diputuskan, dan ia mungkin hanya akan diberitahu setelah semuanya terlambat. Malam sebelumnya meninggalkan jejak yang tidak hilang meski pagi datang dengan cahaya terang. Nesha bangun dengan tubuh terasa ringan namun kepalanya penuh. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya tak berhenti menyusun kemungkinan. Dokumen, Busari, sikap Rama. Semuanya kini berbaris rapi, seperti potongan puzzle yang menunggu satu kepingan terakhir. Ia tidak lagi berharap pada penjelasan. Yang tersisa hanya kesiapan untuk menerima apapun yang akan muncul. Hari itu, Nesha memutuskan keluar rumah lebih awal. Ia memilih duduk di sebuah kafe kecil dekat kantor lama ayahnya, tempat yang memberinya rasa aman. Ia membuka laptop, mencoba bekerja, namun fokusnya buyar. Setiap suara pintu terbuka membuat dadanya mengencang, seolah firasat sedang menuntunnya ke satu pertemuan tak terelakkan. Dan firasat itu benar. Seorang perempuan masuk dengan langkah pasti. Penampilannya rapi, sederhana tapi mahal. Rambutnya terikat rendah, wajahnya tenang, nyaris tanpa ragu. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat pada Nesha. Perempuan itu mendekat. "Kamu Nesha?" tanyanya. Nesha menutup laptop perlahan. "Iya." Perempuan itu menarik kursi dan duduk tanpa diminta. "Namaku Laras." Nada suaranya datar, tidak menantang, tidak pula ramah. Seperti seseorang yang datang untuk menyampaikan informasi penting, bukan meminta izin. Nesha tidak langsung bertanya. Ia menunggu. "Aku rasa kamu sudah menebak kenapa aku ke sini," lanjut Laras. "Aku wanita yang akan dinikahi Rama." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa drama, tanpa penekanan. Justru karena itulah, rasanya menghantam lebih keras. Dada Nesha berdenyut nyeri, napasnya tertahan sesaat. Namun wajahnya tetap tenang. Ia menyadari bahwa air mata adalah reaksi lama, dan ia tidak ingin kembali ke sana. "Aku tidak datang untuk merebut," kata Laras lagi, seolah membaca kebekuan di wajah Nesha. "Aku datang karena Rama bilang semuanya sudah diurus." "Diurus bagaimana?" tanya Nesha akhirnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Dingin, terkendali. "Jalan keluar dari pernikahan kalian," jawab Laras. "Dokumen, kesepakatan, semuanya. Tinggal waktu." Nesha menatap Laras lama. Ia mencoba menemukan kebohongan, keraguan, atau setidaknya rasa bersalah. Namun yang ia temukan hanyalah keyakinan tenang dari seseorang yang merasa posisinya aman. "Dia bilang apa lagi?" tanya Nesha. Laras menyilangkan tangannya di atas meja. "Bahwa kamu orang baik. Dan kamu akan mengerti, karena selama ini kamu selalu mengalah." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pengakuan apapun. Nesha hampir tersenyum. Ternyata citranya di mata Rama memang sesederhana itu. Perempuan yang akan selalu mengerti, bahkan ketika diinjak. "Terima kasih sudah jujur," ucap Nesha pelan. Laras tampak sedikit terkejut. "Kamu tidak marah?" Nesha menggeleng. "Aku hanya mencatat." Pertemuan itu berakhir tanpa keributan.
Laras pergi dengan langkah yang sama tenangnya saat datang. Nesha tetap duduk beberapa menit setelahnya, membiarkan rasa sakit menjalar, lalu berhenti. Ada sesuatu yang berubah tepat di titik itu. Nyeri yang biasanya membuatnya gemetar kini mengeras, berubah bentuk. Menjadi kewaspadaan. Sore hari, Rama pulang lebih cepat. Ia tampak lelah, namun ada kegelisahan yang tidak biasa di wajahnya. Nesha menyambutnya seperti biasa. Tidak hangat, tidak dingin. Netral. Kamu kemana hari ini? Tanya Rama sambil meletakkan tas. Keluar sebentar. Jawab Nesha. Rama mengangguk, lalu ragu sejenak sebelum berkata, ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Nesha menatapnya. Jantungnya berdetak stabil. Tentang apa? Rama menarik napas. Namun sebelum sempat bicara, ponselnya bergetar. Ia melirik layar. Wajahnya berubah. Tanpa sadar, ia menjauh sedikit. Angkat saja, kata Nesha tenang. Aku tidak keberatan. Rama terdiam, lalu mematikan ponsel itu. Nanti saja. Nesha mengangguk. Ia tidak memaksa. Dalam hatinya, satu keputusan kecil mulai terbentuk. Keputusan yang berisiko, karena akan mengubah cara ia bertahan selama ini. Malam itu, setelah Rama tertidur, Nesha membuka laci lemari yang jarang ia sentuh. Ia mengeluarkan map lama berisi salinan dokumen pribadi yang dulu ia anggap tidak penting untuk dipegang sendiri. Perlahan, ia menyusunnya kembali, memeriksa satu persatu. Untuk pertama kalinya, Nesha tidak merasa sebagai korban yang menunggu dijelaskan. Ia merasa seperti pengamat yang sedang mempersiapkan langkah. Di dalam gelap kamar, ia berbisik pada dirinya sendiri, hampir tanpa suara. Jika mereka sudah menyiapkan jalan keluarku, maka aku harus tahu dari mana pintu itu dibuka. Dan keputusan kecil itu, untuk mulai memeriksa, bukan menunggu, menjadi awal dari tekanan batin baru yang tidak bisa lagi ia hindari. Keputusan kecil yang Nesha buat semalam tidak memberinya tidur nyenyak. Ia terbangun sebelum subuh, dengan perasaan seperti sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar dan tak terlihat. Bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan dorongan sunyi yang menuntut kepastian. Ia tidak lagi ingin menduga. Pagi itu, Nesha berpakaian rapi tanpa bertanya kemana Rama akan pergi. Mereka sarapan dalam diam. Rama sempat meliriknya beberapa kali, seolah mencari tanda, air mata, kemarahan, atau kepasrahan lama. Tidak ada yang ia temukan. Nesha hanya tersenyum tipis, lalu pamit keluar rumah lebih dulu. Tujuannya jelas. Kantor Dika berada di lantai 3 sebuah gedung tua yang tenang. Tidak mencolok, tidak mewah, tapi terawat. Dika adalah rekan lama almarhum ayah Nesha, sekaligus konsultan hukum keluarga yang sejak awal pernikahan lebih sering berurusan dengan Rama daripada dengannya. Selama ini, Nesha sengaja menjauh. Ia merasa tidak pantas ikut campur urusan teknis. Kini, ia menyesali sikap itu. Dika terkejut melihat Nesha datang sendiri. Nesha. Ia berdiri dari kursinya. Ada apa? Kamu jarang sekali ke sini. Aku ingin tahu sesuatu, jawab Nesha tanpa basa-basi. Dan aku ingin mendengarnya langsung. Nada suaranya membuat Dika mengangguk pelan. Ia mempersilakan Nesha duduk, lalu menutup pintu ruangannya. Ada perubahan sikap, lebih serius, lebih waspada. Katakan, ucap Dika. Nesha menarik napas. Semua aset keluarga, rumah, rekening, properti. Secara hukum, atas nama siapa? Dika tidak langsung menjawab. Ia membuka laci, mengeluarkan map tebal berlabel nama keluarga Nesha. Tangannya bergerak terlatih, namun matanya sesekali menatap wajah Nesha, seperti memastikan ia siap mendengar. Secara hukum, kata Dika akhirnya, semuanya atas namamu. Nesha mengerjap. Sekali. 2 kali. Maaf? Suaranya terdengar pelan. Dika mendorong beberapa lembar dokumen ke arahnya. Sejak awal. Bahkan sebelum kamu menikah. Ayahmu memastikan seluruh aset utama dicatat atas namamu sebagai ahli waris tunggal. Setelah menikah pun, tidak ada perjanjian perubahan kepemilikan. Nesha menatap kertas-kertas itu. Tanda tangannya ada di sana, tanda tangan lama, yang dulu ia bubuhkan tanpa benar-benar membaca.
Karena ia percaya. Karena ia lelah. Karena ia pikir itu tidak penting. Rama? Tanyanya. Tidak pernah tercatat sebagai pemilik. Jawab Dika jujur. Ia hanya diberi kuasa mengelola beberapa hal. Akses. Hak pakai. Bukan kepemilikan. Kalimat itu seperti gema panjang di kepalanya. Selama ini, Rama hanya menikmati. Dadanya terasa sesak. Namun bukan karena kehilangan. Justru sebaliknya. Ada rasa aneh yang naik perlahan. Campuran syok, malu, dan kesadaran pahit. Betapa kecilnya ia menempatkan dirinya sendiri. Betapa mudahnya ia menyerahkan kendali, hanya demi menjaga pernikahan tetap utuh. Jadi semua yang dia gunakan. Nesha terdiam. Secara hukum, bisa kamu tarik kapan saja, lanjut Dika. Rumah yang kalian tinggali, kendaraan, bahkan beberapa investasi. Semua tercatat sah atas namamu. Nesha menutup mata sesaat. Ingatan berkelebat, Busari yang berkata ia hanya menumpang hidup dari Rama. Rama yang berbicara soal masa depan seolah semuanya hasil jerih payahnya. Laras yang yakin akan menikah dengan laki-laki mapan. Dan ia, yang percaya. Aku bodoh, gumam Nesha lirih. Dika segera menggeleng. Tidak. Kamu hanya terlalu percaya. Kalimat itu menenangkan, sekaligus menyakitkan. Nesha membuka mata, menatap Dika dengan sorot berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih hadir. Kalau aku bercerai, tanyanya pelan, apa yang bisa dia ambil? Secara hukum. Dika berhenti sejenak. Hampir tidak ada. Kecuali yang kamu izinkan. Keheningan menggantung di ruangan itu. Untuk pertama kalinya sejak Laras muncul, Nesha merasa tanah di bawah kakinya kembali padat. Bukan karena Rama masih miliknya, melainkan karena hidupnya ternyata tidak pernah benar-benar lepas dari genggamannya sendiri. Ia berdiri, mengumpulkan dokumen dengan tangan yang kini stabil. Aku perlu salinan lengkap, katanya. Dan aku ingin tahu setiap detail kuasa yang pernah aku berikan. Dika menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Baik, kita mulai hari ini. Saat keluar dari gedung itu, matahari siang terasa lebih terang. Nesha berhenti sejenak di trotoar, menatap jalanan yang ramai. Dunia tidak berubah. Namun posisinya di dalam dunia itu, ya, itu berubah. Ia mengeluarkan ponsel, membuka pesan dari Rama yang masuk 1 jam lalu. Kita perlu bicara serius malam ini. Nesha menatap layar itu lama, lalu mengunci ponselnya tanpa membalas. Di dalam dirinya, sebuah tekanan baru muncul, bukan lagi rasa takut ditinggalkan, melainkan pertanyaan berbahaya. Jika semua ini milikku, sampai kapan aku akan berpura-pura tidak tahu? Dan dengan pertanyaan itu, Nesha melangkah pulang, membawa kesadaran yang tidak mungkin lagi ia kubur. Kesadaran yang Nesha bawa pulang dari kantor, Dika tidak langsung menjelma menjadi keberanian lantang. Ia masih berjalan pelan, masih menyusun napas agar tidak tergelincir kembali ke kebiasaan lama, mengalah lebih dulu. Namun ada sesuatu yang berubah dalam caranya memandang rumah itu. Dinding-dindingnya terasa berbeda. Bukan lagi tempat ia menumpang perasaan orang lain, melainkan ruang yang, setidaknya secara hukum, berdiri atas namanya. Malam itu, Rama sudah menunggu di ruang makan. Di depannya tergeletak map coklat tipis. Terlalu rapi. Terlalu disiapkan. Kita perlu menyelesaikan beberapa urusan, kata Rama tanpa menoleh, seolah kalimat itu bukan permintaan, melainkan perintah. Nada suaranya datar, profesional. Suara yang biasa ia gunakan ketika ingin orang lain patuh tanpa bertanya. Nesha meletakkan tasnya perlahan. Jantungnya berdebar, tapi tidak lagi panik. Ia duduk berhadapan dengan Rama, menjaga jarak emosional yang baru ia pelajari. Urusan apa? Tanyanya. Rama mendorong map itu ke tengah meja. Cuma formalitas. Beberapa dokumen pengurusan aset dan administrasi. Tanda tangan saja. Formalitas. Kata itu menggantung di udara, memantul di benak Nesha. Ia teringat bagaimana selama ini ia menandatangani banyak hal tanpa membaca. Bagaimana kepercayaannya selalu dibalas dengan tuntutan lebih besar. Ia membuka map itu pelan-pelan. Beberapa lembar dokumen tercetak rapi, bahasa hukumnya panjang dan berlapis.
Namun kali ini, mata Nesha tidak kabur. Ia membaca lebih teliti. Ada frasa tentang kuasa, pengalihan wewenang, dan pengurusan penuh atas properti tertentu. Tangannya berhenti. Ini bukan formalitas, ucap Nesha pelan. Rama menghela napas, seolah sedang menghadapi anak kecil yang rewel. Nesha, jangan mulai lagi. Aku sudah capek hari ini. Nesha mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta pengertian. Ini dokumen yang memberimu kuasa penuh atas aset tertentu. Kenapa kamu bilang ini formalitas? Rama terdiam sesaat. Hanya sesaat. Lalu senyum tipis muncul. Senyum yang dulu sering membuat Nesha ragu pada nalarnya sendiri. Kamu terlalu curiga, katanya. Ini cuma pengaturan teknis. Supaya lebih praktis. Praktis untuk siapa? Tanya Nesha. Nada itu, tenang, tidak bergetar, membuat Rama menegakkan punggungnya. Ada perubahan kecil di wajahnya, seperti topeng yang sedikit bergeser. Untuk kita, jawabnya cepat. Untuk masa depan. Nesha menutup map itu perlahan. Suara kertas bertemu kertas terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Aku tidak akan menandatanganinya. Kalimat itu jatuh di meja seperti benda asing. Rama menatapnya, alisnya berkerut. Apa? Aku bilang, aku tidak akan menandatangani apapun tanpa penjelasan lengkap, ulang Nesha. Dan tanpa aku berkonsultasi lebih dulu. Wajah Rama mengeras. Sejak kapan kamu perlu izin orang lain untuk urusan rumah tangga kita? Sejak aku sadar aku tidak lagi aman, jawab Nesha dalam hati. Aku berhak tahu, katanya pelan. Ini menyangkut hidupku juga. Rama tertawa pendek, tanpa humor. Jangan sok mandiri. Kamu pikir kamu paham hal-hal seperti ini? Kalimat itu dulu akan membuat Nesha mundur. Malam ini, kalimat itu justru menegaskan sesuatu yang sudah lama ia rasakan. Aku bisa belajar, balasnya. Dan aku sedang melakukannya. Rama berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser kasar. Suaranya menggores lantai. Kamu berubah, katanya dengan nada tajam. Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Nesha ikut berdiri, meski lututnya sedikit gemetar. Sejak aku lelah merasa bodoh di rumahku sendiri. Keheningan menyambar di antara mereka. Mata Rama menyipit. Untuk pertama kalinya, Nesha melihat kemarahan yang tidak disamarkan. Bukan ledakan besar, melainkan tekanan dingin. Cara Rama mengontrol situasi dengan intimidasi halus. Kamu istri aku, katanya rendah. Jangan lupa posisi kamu. Kalimat itu menekan, seperti tangan yang dulu sering ia rasakan di bahunya, tidak menyakiti, tapi membuatnya tak bisa bergerak. Namun malam ini, Nesha tidak menunduk. Aku tahu posisiku, katanya. Dan justru karena itu, aku tidak akan tanda tangan. Rama mendengus. Mengambil map itu kembali. Baik, ujarnya dingin. Kalau kamu mau main keras, jangan salahkan aku kalau semuanya jadi rumit. Ancaman itu tidak lagi membuat Nesha gemetar seperti dulu. Yang ia rasakan justru kewaspadaan tajam. Ia melihat dengan jelas, kemarahan Rama bukan karena ia menolak, melainkan karena ia kehilangan kendali. Saat Rama pergi ke kamar tanpa menoleh lagi, Nesha tetap berdiri di ruang makan. Napasnya masih berat, tangannya dingin. Tapi ada sesuatu yang menetap di dadanya. Sebuah keyakinan rapuh namun nyata. Ia tidak menandatangani apapun malam ini. Dan keputusan kecil itu terasa berisiko. Seolah ia baru saja melangkah keluar dari garis aman yang selama ini membelenggunya. Di balik pintu kamar yang tertutup, Nesha tahu, Rama tidak akan berhenti. Dan untuk pertama kalinya, ia bersiap, bukan untuk memohon, melainkan untuk bertahan. Pagi itu, rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Sisa ketegangan semalam belum sepenuhnya mengendap ketika bel berbunyi, memecah keheningan yang rapuh. Nesha sedang merapikan dapur, berusaha menata rutinitas agar pikirannya tidak berlarian kemana-mana. Tangannya berhenti di udara saat ia melihat Busari berdiri di balik pintu. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam, seolah datang bukan untuk berkunjung, melainkan mengadili. Ada apa, Bu? Nesha membuka pintu dengan sikap sopan yang masih ia jaga, meski dadanya mengeras.
Bu Sari melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Tasnya diletakkan keras di atas meja ruang tamu. Aku dengar kamu menolak tanda tangan dokumen Rama, katanya langsung, tanpa basa-basi. Nesha menutup pintu pelan. Informasi itu tidak mungkin sampai ke telinga Bu Sari tanpa perantara. Rama, pikirnya. Selalu Rama. Aku hanya ingin tahu apa yang aku tanda tangani, jawab Nesha, berusaha menjaga nada suaranya tetap rata. Bu Sari mendengus. Itu alasan orang serakah. Kamu kira aku tidak tahu? Sejak dulu kamu mengincar harta anakku. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang Nesha duga. Bukan karena baru, melainkan karena betapa akrabnya tuduhan itu. Ia teringat tahun-tahun awal pernikahan, ketika Bu Sari sering menyinggung betapa beruntungnya Rama menikah dengannya. Saat itu, Nesha mengira itu pujian yang canggung. Kini, ia melihat maknanya berubah. Aku tidak pernah mengincar apapun, kata Nesha pelan. Aku hanya ingin adil. Adil. Bu Sari tertawa pendek. Adil versi siapa? Kamu hidup enak dari kerja keras Rama. Sekarang mau menarik semuanya. Nesha menelan ludah. Ada dorongan lama untuk membela diri, untuk menjelaskan panjang lebar, untuk membuktikan bahwa ia bukan perempuan seperti yang dituduhkan. Namun dorongan itu berhenti di tenggorokannya. Karena tiba-tiba, ia melihat pola itu dengan jelas. Bu Sari selalu datang membawa tuduhan. Rama selalu diam atau membiarkan. Lalu Nesha yang meminta maaf, atas hal-hal yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Lingkaran itu berulang, rapi, dan melelahkan. Apa Rama bilang begitu? Tanya Nesha akhirnya. Bu Sari terdiam sejenak. Hanya sejenak. Yang jelas, kamu membuat hidupnya rumit, katanya cepat. Anak saya butuh dukungan, bukan perlawanan. Dukungan. Kata itu terdengar mulia, tapi selama ini artinya satu, menyerah. Nesha duduk perlahan di kursi, menjaga jarak aman. Bu Sari, ucapnya, suaranya lebih tenang dari yang ia bayangkan. Selama ini, setiap kali ada masalah, saya yang diminta mengalah. Setiap kali Rama mengambil keputusan sepihak, saya yang diminta memahami. Pernahkah ibu bertanya bagaimana perasaan saya? Bu Sari memalingkan wajah. Perasaan tidak penting kalau kamu istri. Kalimat itu menutup sesuatu di dalam diri Nesha. Bukan dengan amarah meledak, melainkan kesadaran dingin. Ia tidak sedang berhadapan dengan orang yang ingin memahami. Ia sedang berhadapan dengan orang yang ingin menang. Saya tidak menghancurkan siapapun, kata Nesha pelan tapi tegas. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya dihancurkan. Bu Sari menatapnya tajam. Kamu berani melawan orang tua. Nesha mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata. Tidak ada suara gemetar. Saya berani melindungi diri saya. Keheningan mengisi ruang tamu. Bu Sari berdiri, mengambil tasnya dengan gerakan kaku. Kalau begitu, jangan harap Rama akan tetap bersabar, katanya dingin. Ancaman itu melayang di udara, tapi tidak lagi menancap seperti dulu. Nesha mengangguk pelan. Saya tidak lagi meminta kesabaran siapapun. Bu Sari pergi tanpa pamit. Pintu tertutup dengan suara yang terdengar lebih keras dari biasanya. Nesha berdiri sendiri di ruang tamu. Napasnya teratur meski dadanya terasa penuh. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa lega sepenuhnya. Namun ada sesuatu yang bergeser. Sebuah garis yang selama ini kabur, kini tampak jelas. Ia melihat kembali potongan-potongan masa lalu. Sindiran, tekanan halus, rasa bersalah yang ditanamkan perlahan. Semua itu bukan kebetulan. Itu pola. Dan pola hanya bisa berlanjut jika ia terus berperan sama. Nesha berjalan ke kamar, membuka laci tempat ia menyimpan dokumen salinan dari Dika. Tangannya sempat bergetar, tapi ia tidak menutupnya kembali. Ia menatap kertas-kertas itu, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai pengingat. Ia tidak lagi sendirian dalam ketidaktahuan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rama masuk. Ibu cuma khawatir. Jangan dibesar-besarkan. Nesha menatap layar itu lama. Dulu, pesan seperti itu akan membuatnya merasa bersalah. Kali ini, ia hanya merasa jelas. Ia mengetik balasan singkat, lalu berhenti.
Jarinya melayang beberapa detik sebelum akhirnya menghapus semuanya. Ia mengunci ponsel, meletakkannya terbalik di meja. Untuk pertama kalinya, Nesha memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena ia tidak lagi ingin menjelaskan dirinya kepada orang yang tidak berniat mendengar. Keputusan kecil itu terasa berbahaya. Namun di balik rasa cemas yang masih ada, Nesha tahu satu hal dengan pasti. Ia berhenti menjadi pihak yang terus mengalah. Dan langkah itu, sekecil apapun, akan mengubah segalanya. Keputusan untuk berhenti mengalah tidak langsung membuat hidup Nesha lebih tenang. Justru sebaliknya, ada kekosongan baru yang menyisakan gema pertanyaan tanpa jawaban. Ia menjalani hari-hari berikutnya dengan kewaspadaan yang tenang, seolah menunggu sesuatu yang pasti datang, meski ia belum tahu dari arah mana. Panggilan dari Dika datang pada sore hari, saat matahari mulai condong dan bayangan rumah memanjang ke halaman. "Nesha, kamu bisa datang ke kantor." Suara Dika terdengar lebih berat dari biasanya. "Ada hal penting yang harus kamu tahu." Nada itu membuat dada Nesha mengencang. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengangguk, meski tahu Dika tidak bisa melihatnya. Di perjalanan, pikirannya melayang ke potongan-potongan kejadian yang selama ini terasa terpisah. Map coklat. Sikap Rama yang tergesa. Bu Sari yang tiba-tiba datang dengan tuduhan. Semua itu seperti potongan puzzle yang mulai saling mendekat. Di kantor, Dika tidak mempersilakan Nesha duduk terlalu lama sebelum membuka pembicaraan. Wajahnya serius, tangannya memegang map yang lebih tebal dari sebelumnya. "Aku harus jujur," katanya. "Dan ini mungkin akan menyakitkan." Nesha menarik napas dalam-dalam. "Katakan saja." Dika membuka map itu dan menggeser satu berkas ke arahnya. "Rama sudah mengajukan permohonan cerai." Kalimat itu meluncur datar, tapi dampaknya seperti jatuh dari ketinggian. Ruangan terasa mengecil. Nesha menatap kertas itu tanpa benar-benar melihat isinya. "Kapan?" tanyanya pelan. "Beberapa waktu lalu," jawab Dika. "Tanpa persetujuan atau tanda tanganmu. Ia mengurusnya sendiri." "Tanpa sepengetahuanmu." Frasa itu berputar di kepala Nesha, menghantam satu-satunya hal yang masih ia pegang, kepercayaan bahwa, setidaknya, Rama akan jujur soal langkah besar seperti ini. Tangannya bergetar saat ia menyentuh ujung dokumen itu. Bukan karena ia tidak siap bercerai, melainkan karena cara itu dipilih, diam-diam, seolah ia bukan bagian dari hidup yang hendak diakhiri. "Dia bilang ini formalitas," gumam Nesha, lebih kepada dirinya sendiri. Dika mengangguk pelan. "Itu menjelaskan banyak hal." Nesha tertawa kecil, suara yang terdengar asing di telinganya sendiri. "Aku terus berpikir kalau aku hanya terlalu sensitif." "Tidak," kata Dika tegas. "Kamu tidak salah membaca situasi." Kalimat itu seharusnya menguatkan. Namun yang Nesha rasakan justru perih yang merambat pelan. Ia teringat semua malam ia menunggu Rama pulang. Semua usaha memperbaiki hal-hal yang ternyata sudah ia lepaskan tanpa sepengetahuannya. "Secara hukum," lanjut Dika hati-hati, "pengajuan ini masih bisa kamu tanggapi. Kamu punya hak penuh untuk menentukan langkah selanjutnya." Nesha mengangguk, meski pikirannya terasa kosong. Ada bagian dalam dirinya yang ingin runtuh, menangis, memaki, bertanya kenapa semua ini harus terjadi. Namun bagian itu ditahan oleh sesuatu yang baru tumbuh sejak ia berhenti mengalah. Ia menutup map itu perlahan. "Jadi ini rencananya," ucapnya. Bukan dengan amarah, melainkan kejelasan pahit. Dika menatapnya, menunggu. "Apapun yang ia pikirkan," lanjut Nesha, "aku tidak akan lagi dibiarkan di luar hidupku sendiri." Itu bukan pernyataan balas dendam. Itu garis batas. Dalam perjalanan pulang, Nesha membiarkan air mata jatuh. Ia menangis di dalam mobil, di lampu merah yang terlalu lama berubah. Tangis itu tidak meledak. Ia mengalir diam-diam, membawa serta sisa harapan yang selama ini ia rawat sendirian. Pengkhianatan itu nyata. Rama tidak hanya pergi secara emosional. Ia sudah menyiapkan jalan keluar tanpa memberinya pilihan. Namun ketika tangis itu mereda, ada keheningan yang berbeda. Tidak hampa, tidak rapuh. Lebih seperti ruang kosong yang siap diisi ulang. Di rumah, Rama belum pulang.
Nesha berdiri di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Ia tidak menurunkannya. Belum. Ia masuk ke kamar, membuka laptop, dan menyusun folder baru. Ia menamai folder itu sederhana. Dokumen pribadi. Keputusan kecil, tapi berisiko. Ia mulai memindahkan salinan-salinan penting, menyusunnya dengan rapi. Setiap klik terasa seperti langkah maju yang tidak bisa ditarik kembali. Saat ponselnya bergetar, Nesha melihat nama Rama muncul. Ia tidak mengangkatnya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan panggilan itu berlalu, bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia memilih berdiri tegak di tengah pengkhianatan, alih-alih runtuh di bawahnya. Dan di keheningan itu, Nesha tahu, permainan sudah dimulai. Bukan oleh Rama, melainkan oleh dirinya sendiri. Keheningan pagi menyambut Nesha dengan cara yang berbeda. Tidak lagi menekan, melainkan menuntut. Setelah malam penuh susunan dokumen dan pikiran yang berlapis, tubuhnya terasa lelah, namun kepalanya justru jernih. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa melangkah sendiri tanpa pemahaman yang utuh. Pertemuan dengan Pak Hadi dijadwalkan siang hari di kantor hukum yang lebih besar dan formal dibanding tempat Dika. Ruangannya luas, tertata rapi, dengan aroma kertas dan kayu tua. Pak Hadi adalah pengacara senior yang selama ini menjadi rujukan keluarga Nesha, orang yang jarang terlibat langsung kecuali urusan sudah menyentuh inti. Ia menatap Nesha dengan sorot tenang namun tajam. "Kamu datang bukan untuk curhat," katanya membuka pembicaraan. "Kamu datang untuk memastikan posisi." Nesha mengangguk. "Saya ingin tahu seberapa kuat posisi saya sebenarnya." Pak Hadi membuka berkas, menelusuri halaman demi halaman dengan gerakan lambat. Cara bicaranya tidak berlebihan, tidak menghibur. Justru itulah yang membuat kata-katanya menancap. "Secara hukum," ucapnya akhirnya, "posisimu sangat kuat. Aset utama tercatat atas namamu. Tidak ada perjanjian pranikah yang merugikanmu. Dan pengajuan cerai sepihak dari pihak suami tidak mengubah hak kepemilikan." Kalimat itu tidak membuat Nesha tersenyum. Ia hanya menunduk, meresapi maknanya. "Selama ini," lanjut Pak Hadi, "kamu memberi terlalu banyak kuasa tanpa pengawasan. Bukan karena kamu bodoh, melainkan karena kamu percaya." Kejujuran itu membuat dada Nesha terasa sesak. Ia teringat semua keputusan yang ia serahkan begitu saja. Semua momen ketika ia memilih diam agar suasana tetap utuh. "Apa yang seharusnya saya lakukan?" tanya Nesha, suaranya pelan namun mantap. Pak Hadi menatapnya lebih lama. "Pertama, berhenti bereaksi. Mulailah mengatur. Setiap langkahmu harus terukur, bukan emosional." Ia menjelaskan satu persatu, tentang hak tanggapan terhadap gugatan cerai, tentang pembatasan akses, tentang pentingnya dokumentasi. Tidak ada istilah yang disederhanakan secara berlebihan. Pak Hadi memperlakukannya sebagai pihak yang mampu mengambil keputusan, bukan korban yang harus ditenangkan. Dan disitulah sesuatu bergeser di dalam diri Nesha. Ia menyadari bahwa selama ini, bukan Rama yang sepenuhnya mengendalikan hidupnya. Ia sendiri yang menyerahkan kendali itu, sedikit demi sedikit, dengan alasan cinta dan ketakutan. "Apa saya terlambat?" tanyanya, nyaris berbisik. "Tidak," jawab Pak Hadi tegas. "Kamu baru mulai." Kalimat itu tinggal di kepala Nesha lebih lama dari yang lain. Dalam perjalanan pulang, Nesha tidak lagi membiarkan pikirannya mengembara liar. Ia mulai menyusun langkah-langkah kecil, bukan sebagai serangan, melainkan pengamanan. Ia memikirkan akses rekening, batas ruang pribadi, dan jarak emosional yang perlu ia jaga. Sore itu, ia membereskan kamar kerjanya. Ia memindahkan beberapa barang pribadi ke tempat yang lebih aman. Setiap tindakan terasa simbolis, seolah ia sedang mengambil kembali bagian-bagian dirinya yang tercecer. Ketika Rama pulang malam itu, Nesha menyapanya dengan sikap netral. Tidak dingin, tidak hangat. Rama tampak terkejut, bukan oleh kata-kata, melainkan oleh ketenangan yang tidak bisa ia baca. "Kita perlu bicara," kata Rama. "Kita akan bicara," jawab Nesha. "Tapi tidak malam ini." Nada itu bukan penolakan, melainkan penetapan waktu. Dan Rama merasakannya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Nesha masuk ke kamar tanpa menunggu reaksi.
Ia mengunci pintu, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, namun pikirannya tetap jernih. Ia duduk di tepi ranjang, membuka catatan kecil yang ia buat sejak pertemuan dengan Pak Hadi. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat. Aku berhenti menyerahkan hidupku pada orang lain. Keputusan itu tidak menggelegar. Tidak ada kemenangan. Hanya kesadaran tenang bahwa setiap langkah berikutnya harus ia ambil sendiri. Dengan risiko, dengan konsekuensi. Dan untuk pertama kalinya, Nesha siap membayar harga dari kendali yang ia ambil kembali. Ketegangan di rumah itu berubah bentuk. Bukan lagi pertengkaran atau sindiran tajam, melainkan sesuatu yang lebih menusuk, pengabaian yang disengaja. Setelah Nesha menetapkan batas dan berhenti bereaksi, Rama justru terlihat semakin ringan. Seolah ia menafsirkan diam itu sebagai tanda menyerah. Nesha melihat perubahan itu dengan mata yang lebih jernih. Pagi-pagi sekali, Rama sudah berpakaian rapi, memeriksa ponselnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Nesha terima lagi. Ia tidak menyembunyikannya, bahkan tidak berusaha. Aku akan pulang agak malam, kata Rama sambil meraih kunci mobil. Ada urusan penting. Nada suaranya terdengar puas, nyaris sombong. Seperti orang yang merasa semua sudah berada di jalur yang ia rancang. Nesha hanya mengangguk. Tidak bertanya. Tidak mengingatkan. Sikap itu tampak biasa, tapi di dalam dirinya, ada perhitungan dingin yang terus berjalan. Ia tahu, setiap kepercayaan palsu yang Rama pegang justru memberinya ruang. Siang hari, Nesha berada di rumah ketika ponsel Rama yang tertinggal di meja bergetar. Layar menyala, menampilkan nama yang kini tidak asing, Laras. Nesha tidak menyentuh ponsel itu. Ia tidak perlu. Suara Laras terdengar jelas dari speaker yang tak sengaja aktif ketika panggilan masuk. Jadi kita benar-benar bisa mulai rencana itu bulan depan. Suara Laras terdengar ringan, tanpa beban. Rama menjawab dari ujung lain, suaranya santai. Tenang saja. Semua sudah aku urus. Tinggal tunggu waktu. Kalimat itu menembus udara ruang tamu, membelah keheningan yang Nesha bangun dengan susah payah. Tangannya mengepal, namun wajahnya tetap tenang. Inilah yang selama ini ia tunggu, bukan pengakuan penuh emosi, melainkan kecerobohan. Kamu yakin dia tidak akan ribet? Tanya Laras lagi. Rama tertawa kecil. Dia terlalu lembut. Tidak akan melawan. Nesha memejamkan mata sejenak. Bukan karena sakit, melainkan untuk memastikan ia tidak bereaksi. Kata-kata itu pahit, tapi juga memperjelas satu hal. Rama benar-benar mengira ia sudah menang. Sore hari, Rama pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak lagi berusaha menjaga jarak atau berpura-pura sibuk. Ia duduk di ruang tamu sambil menelepon Laras, tanpa menutup pintu kamar atau mengecilkan suara. Kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar nanti, katanya, seolah Nesha tidak ada. Yang sekarang ini, nanti kita atur. Nesha mendengar setiap kata dari dapur. Setiap kalimat terasa seperti uji ketahanan. Namun ia tidak keluar. Ia tidak mengingatkan bahwa rumah itu berdiri atas namanya. Ia membiarkan Rama berbicara, mencatat di dalam hati apa yang kelak akan menjadi bukti. Ia memilih diam, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pengamat. Malam itu, Bu Sari menelepon Rama dengan suara keras yang bisa terdengar sampai ke ruang tengah. Kamu pastikan semuanya aman, kan? Jangan sampai dia bikin masalah. Rama menjawab yakin. Tenang saja, Bu. Aku pegang kendali. Kata itu, kendali, membuat Nesha tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Senyum yang tidak terlihat oleh siapapun. Saat Rama menutup telepon, ia menoleh ke arah Nesha. Aku mungkin akan sering keluar beberapa waktu ke depan. Kamu tidak keberatan, kan? Nada suaranya bukan meminta izin, melainkan menguji sejauh mana ia bisa melangkah. Nesha mengangkat wajahnya. Lakukan saja yang menurutmu perlu. Jawaban itu membuat Rama semakin percaya diri. Ia tidak melihat ketenangan itu sebagai strategi. Ia melihatnya sebagai kelemahan lama yang kembali. Ketika malam semakin larut dan Rama tertidur lebih cepat dari biasanya, Nesha duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka catatan kecilnya, menambahkan satu baris baru.
biarkan dia merasa menang. Aku butuh dia lengah. Keputusan itu terasa berbahaya. Membiarkan lawan merasa unggul berarti menahan diri dari kebenaran yang bisa menghentikan semuanya lebih cepat. Namun Nesha tahu, waktu kini berpihak padanya. Selama ia tidak tergelincir oleh emosi. Ia mematikan lampu, meninggalkan rumah dalam gelap yang tenang. Di balik kesunyian itu, rencana mulai mengerucut. Dan Rama, dengan segala arogansinya, tidak menyadari bahwa kemenangan yang ia rasakan hanyalah jeda sebelum jatuh. Rama datang dengan langkah mantap, setelan jasnya rapi, bahunya tegak seperti orang yang yakin arah hidupnya sudah di tangan. Pagi itu, ia bahkan sempat tersenyum kecil di depan kaca mobil. Senyum orang yang percaya bahwa ia akan keluar dari ruangan ini sebagai pemenang. Baginya, ini hanya formalitas terakhir. Nesha berjalan di belakangnya, tenang, wajahnya datar. Tidak ada air mata. Tidak ada ketegangan yang bisa dibaca dengan mudah. Sikap itu justru membuat Rama semakin percaya diri. Dalam benaknya, diam Nesha adalah tanda menyerah. Perempuan yang akhirnya lelah melawan arus. Ruang pertemuan itu sunyi dan dingin. Dika sudah duduk di sisi kanan meja, berkas tersusun rapi di depannya. Pak Hadi duduk di seberang, punggungnya lurus, sorot matanya tajam namun terkendali. Kehadiran dua pria itu seharusnya membuat Rama waspada. Namun egonya terlalu penuh untuk memberi ruang pada kecurigaan. Kita bisa mulai? Tanya Rama santai sambil duduk. Pak Hadi mengangguk. Tentu. Rama menyilangkan kaki, melirik Nesha sekilas. Saya harap prosesnya tidak berlarut. Semua sudah jelas. Nada suaranya mengandung kepastian sepihak. Ia berbicara seolah keputusan sudah final, seolah ruang ini hanya tempat mengesahkan rencananya. Dika membuka satu map, lalu menatap Rama tanpa senyum. Sebelum membahas teknis perceraian, ada hal mendasar yang perlu diluruskan. Rama mengangkat alis. Silakan. Pak Hadi mengambil alih, suaranya datar namun tegas. Kami perlu memastikan pemahaman Anda terkait kepemilikan aset. Rama terkekeh kecil. Itu tidak perlu dibahas panjang. Semua aset yang saya kelola selama ini bukan milik Anda, potong Pak Hadi tanpa meninggikan suara. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak dramatis. Tidak keras. Namun efeknya terasa seperti hentakan mendadak. Rama berhenti tersenyum. Apa maksud Anda? Dika mendorong satu berkas ke tengah meja. Seluruh aset utama, rumah, kendaraan, investasi, secara hukum tercatat atas nama Nesha. Rama menatap berkas itu, lalu tertawa singkat. Itu mustahil. Pak Hadi membuka halaman demi halaman, menunjuk satu persatu dengan gerakan terukur. Ini sertifikat. Ini akta. Ini rekening. Tidak ada satupun yang mencantumkan nama Anda sebagai pemilik. Wajah Rama berubah perlahan. Senyum yang tersisa mengeras, lalu menghilang. Ia meraih dokumen itu, membacanya cepat, lalu semakin lambat. Napasnya terdengar lebih berat. Ini hanya administratif, katanya, suaranya mulai kehilangan kepastian. Saya suaminya. Status pernikahan tidak otomatis memberi kepemilikan, jawab Pak Hadi tenang. Apalagi tanpa perjanjian tertulis. Rama menoleh ke Nesha. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, ia benar-benar menatap istrinya. Nesha membalas tatapan itu tanpa kebencian, tanpa kemenangan. Hanya diam yang utuh. Kamu tahu? Tanya Rama, suaranya turun. Nesha mengangguk pelan. Sekarang, ya. Kata sekarang terdengar sederhana, namun cukup untuk meruntuhkan asumsi lama Rama, bahwa Nesha selalu tertinggal, selalu tidak tahu apa-apa. Jadi selama ini, Rama terdiam. Kalimatnya tidak selesai. Tangannya yang memegang berkas bergetar tipis. Dika menambahkan dengan nada profesional. Selama ini Anda hanya menikmati akses, bukan kepemilikan. Kata menikmati terasa seperti tamparan. Rama bersandar ke kursinya, dadanya naik turun. Ia mencoba tertawa lagi, tapi suara itu patah di tengah. Ini lelucon, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Kalian sedang mencoba menakut-nakuti saya. Tidak ada yang menjawab.
keheningan justru menjadi jawaban paling kejam. Rama menatap sekeliling, mencari celah, argumen, kemarahan, atau setidaknya reaksi emosional dari Nesha yang bisa ia gunakan untuk membalik keadaan. Tidak ada. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia datang tanpa kendali apapun. Ego yang selama ini menjadi sandarannya runtuh pelan-pelan. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan kesadaran pahit bahwa semua rencana yang ia susun berdiri di atas asumsi keliru. Kalau begitu, katanya akhirnya, suaranya serak, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Pak Hadi menutup map. Hari ini, kami hanya meluruskan fakta. Nesha menatap Rama. Di dalam dadanya, ada gemetar yang ia kendalikan dengan susah payah. Ini bukan kepuasan. Ini kejelasan. Dan kejelasan itu berat. Ia tahu, setelah ego runtuh, akan ada reaksi. Amarah, penyangkalan, atau serangan balik. Namun hari ini belum berakhir. Rama menunduk, kedua tangannya mengepal. Ia belum meledak, belum berbicara. Tapi aura di sekitarnya berubah, seperti sesuatu yang pecah di dalam, menunggu cara untuk keluar. Nesha menarik napas perlahan. Ia tidak mengambil alih apapun hari ini. Belum. Ia hanya membiarkan kebenaran berdiri di tengah ruangan, tanpa penyangga. Dan saat mereka meninggalkan ruang pertemuan itu, Nesha tahu satu hal pasti. Rama baru saja kehilangan pijakan. Dan apapun reaksinya nanti, akan menentukan langkah paling berisiko yang harus ia ambil berikutnya. Langkah Rama terasa berat sejak meninggalkan ruang pertemuan itu. Dunia yang tadi ia masuki dengan keyakinan kini seperti lantai licin tanpa pegangan. Setiap suara, setiap tatapan, terasa mengancam. Ia tidak lagi berbicara di mobil. Rahangnya mengeras, matanya kosong. Seperti seseorang yang sedang berusaha menyusun ulang kenyataan yang baru saja runtuh. Nesha duduk di sampingnya, menatap keluar jendela. Di balik ketenangannya, ada denyut cemas yang tidak mau reda. Ia tahu momen ini akan datang, namun tidak pernah ada latihan yang cukup untuk menghadapi saat ketika keputusan berubah menjadi tindakan nyata. Sesampainya di rumah, Rama langsung turun lebih dulu. Ia membuka pintu dengan kasar, seolah rumah itu masih sepenuhnya miliknya. Nesha mengikuti dari belakang, langkahnya pelan tapi mantap. Aroma rumah, yang selama ini ia rawat dalam diam, menyambutnya dengan rasa asing. Di ruang tamu, Bu Sari berdiri gelisah. Ibu Rama itu menatap wajah anaknya yang kusut, lalu beralih ke Nesha dengan mata penuh tanya. Rama, kenapa wajahmu begitu? Tanyanya cemas. Rama melempar tasnya ke sofa. Tanya dia. Katanya tajam. Dia yang sudah menyiapkan semuanya dari awal. Apa maksudmu, Rama? Suara Bu Sari bergetar. Rama berbalik, emosinya akhirnya meluap. Dia pemilik semua harta ini, Bu. Rumah ini. Mobil. Semuanya. Selama ini kita cuma numpang. Bu Sari terdiam. Tubuhnya sedikit limbung, tangannya meraih sandaran kursi. Nesha, itu tidak benar. Kan? Nesha menarik napas panjang. Inilah titik tanpa jalan kembali. Ia melangkah maju, suaranya tenang meski dadanya sesak. Benar, Bu. Keheningan jatuh berat. Bu Sari menatap sekeliling rumah, seolah baru pertama kali melihatnya. Jadi, selama ini, saya tidak pernah berniat mengusir ibu, potong Nesha cepat. Tapi sekarang, prosesnya sudah berbeda. Rama tertawa pahit. Lihat, akhirnya kamu menunjukkan wajah aslimu. Nesha menoleh. Aku tidak menunjukkan wajah apapun, Rama. Aku hanya berhenti bersembunyi. Ia mengeluarkan map tipis dari tasnya dan meletakkannya di meja. Mulai hari ini, aku yang menangani proses cerai secara resmi. Semua komunikasi akan melalui pengacaraku. Rama melangkah mendekat, wajahnya merah. Kamu sengaja menunggu aku jatuh, ya? Supaya kelihatan hebat. Tidak, jawab Nesha lirih. Aku menunggu sampai aku cukup kuat untuk tidak runtuh bersamamu. Kata-kata itu membuat Rama terdiam sejenak. Lalu amarahnya berubah arah. Ia menunjuk sekeliling. Ini rumahku. Aku membangunnya dengan reputasiku. Rumah ini dibangun dengan namaku. Nesha menimpali,
nadanya tetap datar. Dan hari ini, aku menetapkan batas. Bu Sari maju tergesa, berdiri di antara mereka. Nesha, Ibu mohon. Apapun masalah kalian, jangan ambil rumah ini. Ibu sudah tua. Kemana kami harus pergi? Permohonan itu menghantam Nesha lebih keras dari teriakan Rama. Ia menunduk sejenak, menahan getar di tangannya. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyerah, ingin menunda, ingin kembali menjadi perempuan yang mengalah demi kedamaian semu. Namun ia mengingat malam-malam sunyi, kata-kata yang meremehkan, keputusan yang selalu diambil tanpa dirinya. Ia mengangkat kepala. Saya tidak mengambil rumah ini, Bu. Saya hanya mengambil kembali hidup saya. Bu Sari terisak. Rama menoleh dengan mata tajam. Kamu kejam. Nesha menatapnya lurus. Aku tegas. Ia melanjutkan, suaranya lebih berat. Rama, kamu harus meninggalkan rumah ini hari ini. Kalimat itu menggantung di udara. Rama terperangah. Hari ini. Iya. Kamu tidak bisa. Aku bisa, potong Nesha. Kali ini, suaranya sedikit bergetar, tapi tidak goyah. Dan jika aku menundanya, aku tahu aku tidak akan pernah melakukannya. Rama memandangnya lama, mencari keraguan. Yang ia temukan hanya kelelahan dan tekad yang terlambat ia sadari. Bu Sari menangis pelan. Nesha. Aku akan pastikan ibu punya waktu dan bantuan, kata Nesha lembut. Tapi Rama harus pergi. Keputusan itu seperti memutus tali terakhir yang menahan semuanya tetap rapi. Rama meraih kunci mobil dengan kasar, lalu berhenti di depan pintu. Ia menoleh sekali lagi, matanya penuh kebencian dan sesuatu yang lebih dalam, takut. Kamu akan menyesal, katanya. Mungkin, jawab Nesha jujur. Tapi tidak hari ini. Pintu tertutup keras. Suara mesin mobil menjauh, meninggalkan rumah dalam kesunyian yang baru. Nesha berdiri di ruang tamu, lututnya melemah. Keputusan kecil itu, mengusir hari ini juga, adalah langkah paling berisiko yang pernah ia ambil. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi ruang aman. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam diam. Apakah ia siap menghadapi apapun yang akan Rama lakukan setelah kehilangan segalanya? Rumah itu sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi berat dan menekan, melainkan tenang dan stabil. Setiap sudut yang dulu menyimpan gema pertengkaran, kata-kata menyakitkan, dan rahasia yang menunggu meledak kini terasa lapang. Nesha berdiri di jendela ruang tamu, melihat sinar matahari sore menembus tirai tipis. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya, seolah untuk pertama kalinya sejak lama benar-benar bernapas lega. Malam kemarin masih terasa segar di ingatannya. Rama pergi, Bu Sari pulang ke rumahnya sendiri dengan berat hati, dan rumah ini akhirnya milik Nesha, bukan sekadar secara hukum, tapi juga secara emosional. Ia memandang dinding, rak buku, sofa, dan meja makan, semua milik sahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut akan apapun yang tersisa dari masa lalu. Tidak ada rasa bersalah yang menekan karena terlalu lama mengalah. Rasa itu perlahan mencair menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa ia pantas berdiri tegak, bahwa dirinya tidak harus mengalah demi menjaga yang tak pernah menghargai. Suara ketukan lembut di pintu memecah lamunannya. Mira, sahabat dan penasihat batinnya sejak lama, masuk dengan senyum hangat. Kamu terlihat damai, katanya. Aku senang melihatmu seperti ini. Nesha tersenyum tipis. Iya, damai, tapi juga berat, jawabnya. Berat karena baru menyadari berapa banyak yang aku biarkan hilang, tapi juga lega karena akhirnya aku ambil kendali. Mira mendekat, meletakkan tangan di bahu Nesha. Itu hal yang wajar. Kamu tidak bisa melindungi semua hal tanpa melindungi diri sendiri dulu. Nesha mengangguk, menatap matanya sendiri di cermin kecil di sudut ruang. Refleksi itu menampilkan perempuan yang berbeda dari yang dulu. Tatapannya mantap, bahunya tegap, namun ada kelembutan yang tidak hilang. Perempuan yang pernah takut kehilangan rumah, harta, dan cinta, kini memegang kendali atas satu hal yang paling penting, dirinya sendiri. Ia menyalakan lampu di ruang kerja, duduk di kursi, dan membuka laptop. Tidak ada berkas untuk dipantau dengan rasa cemas,
tidak ada surat dari Rama yang perlu diperiksa. Ia menata dokumen pribadi dengan tenang, memeriksa kembali aset dan rekening, memastikan semuanya aman, tindakan kecil yang menegaskan kontrol penuh atas hidupnya. Di luar jendela, hujan ringan mulai turun, menimpa halaman yang bersih dan tertata. Nesha tersenyum melihat tetes-tetes air yang menumbuk dedaunan, menyadari sesuatu. Hujan ini bukan simbol kesedihan, melainkan penyucian. Semua emosi lama, rasa takut, bersalah, kecewa, dan sakit, tersapu, meninggalkan ruang kosong yang siap diisi masa depan. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat. Aroma itu menenangkan, mengingatkannya pada waktu ketika ia pertama kali belajar berdiri sendiri, ketika ia mulai menyusun hidup tanpa harus menyesuaikan diri dengan ego orang lain. Setiap langkah di rumah ini kini diambil dengan sadar, bukan karena kewajiban, bukan karena takut kehilangan. Saat duduk kembali di sofa, Nesha memikirkan semua orang yang pernah menekan, meremehkan, atau mencoba mengontrolnya. Rama, Bu Sari, bahkan rasa takutnya sendiri. Ia tidak menolak masa lalu, tapi memilih tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan langkahnya. Dan ia tahu, meski jalan ke depan masih penuh risiko, ia memiliki harga diri utuh dan kendali penuh atas pilihannya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dika, menanyakan kabar terakhir dan mengingatkan rapat kecil terkait beberapa aset yang akan diperbarui. Nesha tersenyum, membalas singkat. Semua aman. Kata itu lebih dari sekadar kabar. Itu pernyataan batin yang menegaskan bahwa ia sudah siap menata hidup sesuai pilihannya sendiri. Ia menatap malam yang perlahan menutup langit kota, cahaya lampu jalan menembus tirai tipis. Dalam kesunyian yang kini aman, ia tahu satu hal pasti, tidak ada lagi ketakutan yang menekan, tidak ada rasa bersalah karena terlalu lama mengalah. Hanya ada keberanian, kejelasan, dan ruang untuk langkah-langkah baru. Dengan perlahan, Nesha berdiri, menatap pintu depan. Ia membuka sedikit, menghirup udara malam yang sejuk. Masa depan menunggu di luar sana, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa tuntutan orang lain, hanya dirinya, penuh kendali dan harga diri. Di sudut hati, ada satu keputusan kecil namun berisiko, membiarkan setiap langkah berikutnya benar-benar miliknya, tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia tersenyum, menutup pintu, dan berjalan menuju malam itu. Untuk pertama kalinya, benar-benar bebas. Hidup terkadang menuntut kita untuk berhenti mengalah demi orang lain, dan mulai mengambil kendali atas diri sendiri. Keberanian untuk menetapkan batas, menjaga harga diri, dan berdamai dengan masa lalu bukanlah ego, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Ingatlah, kebahagiaan sejati dimulai dari kesadaran bahwa kita berhak menentukan jalan hidup kita sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Nesha hingga akhir. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk berani tegas, menjaga diri, dan melangkah dengan penuh keyakinan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dengan harapan dan semangat baru.